Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Saya Alfrida Leonard dengan NIM 20011140044, kelas A semester 4. Di sini saya akan membahas tentang proses umum pembelajaran. Yang pertama, kegiatan awal pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran. Sebagai suatu proses interaksi, maka pembelajaran harus ditata, dikelola, dan dilaksanakan secara logis, sistematis, dan terukur agar dapat memperkirakan berbagai kemungkinan, termasuk proses dan hasil yang akan dicapai dari proses pembelajaran tersebut. Pembahasan mengenai prosedur pembelajaran berarti membicarakan hal-hal yang bersifat teknis, langkah-langkah atau tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang berikut pendahuluan. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara siswa dengan lingkungan belajar. Adapun untuk memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal tergantung kondisi atau kesiapan yang akan saling berinteraksi, yaitu siswa dan lingkungan belajar. Apabila kedua unsur utama tersebut telah siap, maka gambaran hasil pembelajaran yang akan dicapai sudah dapat diduga. Dengan demikian, langkah awal yang harus kita lakukan sebagai guru, yaitu sebagai fasilitator pembelajaran, yaitu mempersiapkan kondisi siswa dan lingkungan pembelajaran agar semuanya selalu dalam kondisi siap, agar ketika pembelajaran berlangsung dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang berikut pengertian. Pengertian dari kegiatan pembukaan atau disebut juga dengan kegiatan pendahuluan merupakan suatu upaya untuk menciptakan suasana atau kondisi siap belajar sebelum memasuki tahap kegiatan inti pembelajaran. Fungsi utama kegiatan awal atau pre-instruksional adalah untuk menciptakan kondisi siap belajar baik secara fisik, mental maupun kesiapan secara emosional. Kualitas proses pembelajaran yang dilakukan pada kegiatan selanjutnya atau kegiatan inti sangat ditentukan oleh kondisi awal yang dilakukan sebelumnya. Motivasi, perhatian, dan aktivitas siswa pada kegiatan inti ini banyak dipengaruhi oleh sejauh mana siswa sejak awal telah memiliki kejelasan tujuan yang harus dicapai, manfaat materi, Yang berikut, Bobby de Porter mengatakan mengklasifikasi langkah pembelajaran ke dalam 6 aspek, yaitu yang pertama tumbuhkan, yang kedua alami, yang ketiga namai, yang keempat demonstrasi, dan yang kelima ulangi, serta yang keenam upayakan. Sekilas nampaknya kegiatan membuka pembelajaran dianggap cukup sederhana. Guru masuk ke kelas, kemudian guru menyampaikan salam dan terus dilanjutkan dengan kegiatan inti pembelajaran. Namun perlu diingat bahwa pembelajaran mikro adalah pembelajaran yang sebenarnya atau real teaching. Kemudian yang berikut ada unsur-unsur dari kegiatan membuka pembelajaran. Menurut Bobby de Porter, pada saat membuka pembelajaran terlebih dahulu bawalah dunia anak ke dunia kita, lalu antarkan dunia kita ke dunia anak. Pernyataan tersebut memiliki makna yang sangat mendalam, dilihat dari segi apapun, terutama pendidikan dan pembelajaran. Yang berikut jenis-jenis kegiatan yang harus dilakukan untuk menciptakan kondisi siap dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, mengkondisikan pembelajaran atau conditioning. Yang kedua, untuk yang pertama terdapat 4 aspek dalam mengkondisikan pembelajaran, yaitu yang pertama menumbuhkan perhatian dan motivasi,
Yang kedua, menciptakan sikap yang mendidik. Yang ketiga, menciptakan kegiatan kesiapan belajar siswa. Dan yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang akurat. Yang kedua, melaksanakan kegiatan apersepsi. Terdapat 5 aspek dalam melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu yang pertama, mengecek kehadiran siswa, kemudian mengecek pemahaman siswa terhadap materi yang lalu dan mengkaitkannya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian menyampaikan tujuan atau kompetensi yang harus dicapai dari materi yang akan dipelajari. Yang keempat, menjelaskan kegiatan-kegiatan atau pengalaman pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, menginformasikan manfaat apa yang akan dia dapatkan setelah siswa mempelajari materi atau bahan ajar yang akan disampaikan. B. Kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran ini diklasifikasikan ke dalam instruction, yaitu kegiatan inti pembelajaran. Sesuai dengan namanya, kegiatan inti yaitu merupakan suatu proses pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran dalam suatu sistem yang saling terkait, mengaktifkan siswa berinteraksi dengan lingkungan pembelajaran sehingga terjadi proses pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan pokok siswa untuk mempelajari materi yang telah direncanakan. Dalam sistem pembelajaran, guru merupakan bagian dari lingkungan pembelajaran. Tugas guru dalam kegiatan inti ini terutama adalah bagaimana memfasilitasi kegiatan belajar siswa untuk terjadinya proses pembelajaran. Dalam pandangan konstruktivisme, strategi memperoleh lebih diutamakan dibandingkan seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan. Unsur-unsur dari kegiatan inti pembelajaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Terdapat pada bab 4 pasal 19 ayat 1. Unsur pelaksanaan pembelajaran yang dinyatakan dalam peraturan pemerintah tersebut harus menjadi inspirasi dalam kegiatan inti pembelajaran, sekaligus sebagai rujukan bagi guru agar dalam proses pembelajarannya selalu merefleksikan dari aspek tersebut, yaitu yang pertama interaktif. Interaktif merupakan proses komunikasi pembelajaran yang harus dijalin melalui hubungan secara interaktif. Dan yang kedua ada inspiratif. Inspiratif merupakan pembelajaran yang harus dilakukan untuk mendorong siswa secara aktif dan inovatif menemukan gagasan baru yang bisa diterapkan dalam memecahkan permasalahan dan bermanfaat bagi kehidupan siswa, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Yang ketiga, menyenangkan. Ini merupakan suasana pembelajaran yang dapat menciptakan rasa gembira, anak senang berada dalam lingkungan pembelajaran, sehingga siswa merasa aman dan bebas untuk berkreasi dan melakukan berbagai aktivitas pembelajaran untuk memperoleh hasil pembelajaran yang baik.
Yang kelima, memotivasi peserta didik. Dalam pembelajaran, guru harus memerankan diri sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran. Yang keenam, prakarsa, yaitu pembelajaran yang dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk mengambil inisiatif melakukan berbagai aktivitas, baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, dengan memanfaatkan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Dan yang ketujuh, kreativitas. Kreativitas yaitu kegiatan pembelajaran yang seharusnya mampu mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas sesuai dengan minat, bakat maupun potensinya masing-masing. Dan yang kedelapan, kemandirian. Kemandirian yaitu pembelajaran harus diupayakan untuk mendorong siswa memiliki kemampuan, komitmen, dan rasa percaya diri. Menurut pandangan konstruktivisme, bahwa setiap siswa sudah memiliki banyak potensi yang siap untuk dikembangkan. Adapun strategi atau prinsip dalam menerapkan teori konstruktivisme yaitu yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan siswa ketika masuk ke dalam kelas tidak dalam keadaan kosong dari pengalaman. Setiap siswa dianggap sudah memiliki bekal, potensi atau pengalaman yang didapatkan dari berbagai sumber atau lingkungan di mana ia hidup. Dan yang kedua ada inquiry. Inquiry yaitu kegiatan inti pembelajaran harus mendorong siswa mampu bereksplorasi, menduga maupun bereksperimen. Dan yang ketiga ada questioning. Questioning yaitu mengembangkan kebiasaan siswa untuk bertanya. Dalam pembelajaran, bertanya adalah belajar. Yang keempat, learning community. Learning community yaitu menciptakan suasana pembelajaran menciptakan suasana pembelajaran dengan cara siswa mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, modeling, yaitu hasil pembelajaran siswa tidak hanya dianggap cukup dengan telah dikuasainya sejumlah materi pembelajaran melalui informasi yang disampaikan oleh guru. Dan yang keenam, reflection. Reflection yaitu membiasakan siswa untuk melakukan perenungan terhadap apa-apa yang telah dipelajarinya. Dan yang ketujuh, authentic assessment. Authentic assessment yaitu selama proses pembelajaran berlangsung atau saat menjelang pembelajaran berakhir pada kegiatan inti pembelajaran. Dari ketujuh strategi kegiatan pembelajaran di atas, dalam kegiatan inti pembelajaran harus selalu mendapatkan perhatian jika menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tentu saja strategi yang dilakukan akan berbeda jika dalam pembelajaran menggunakan model, pendekatan, atau teori yang berbeda. Yang berikut kita masuk pada kegiatan menutup pembelajaran. Dari dua jenis kegiatan yaitu kegiatan membuka dan kegiatan inti sudah dibahas dalam kegiatan belajar 1 dan 2. Sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari tahap akhir dari rangkaian pembelajaran tersebut yaitu menutup pembelajaran. Menurut Soli Abimanyu mengatakan bahwa menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan penutup
yaitu kegiatan mengakhiri pembelajaran. Memperhatikan maksud dari mengakhiri pembelajaran yang dikemukakan di atas, ternyata kegiatan mengakhiri atau menutup pembelajaran memiliki makna dan tujuan yang luas dan mendalam, yaitu upaya untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai materi yang telah dipelajari. Unsur-unsur kegiatan menutup pembelajaran. Dilihat dari waktu menutup pembelajaran ditempatkan pada bagian akhir dengan waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan kegiatan inti, seperti dijelaskan dalam perbandingan di atas. Namun bukan berarti kegiatan menutup hanya sebagai kegiatan formalitas. Dalam menutup pembelajaran, agar memperoleh gambaran menyeluruh tentang tujuan dan sasaran dari kegiatan menutup pembelajaran, maka terdapat beberapa unsur, yaitu strategi atau bahkan bisa menjadi prinsip. Seperti yang pertama, merangkum. Di antara kegiatan yang dapat dilakukan dalam menutup pembelajaran, yaitu dengan membuat rangkuman mengenai pokok-pokok materi yang telah dipelajari siswa. Yang kedua, mengajukan pertanyaan, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, di mana melalui pertanyaan tersebut mendorong siswa untuk berpikir dengan cara mengungkapkan kembali pemahamannya terhadap materi yang telah ia pelajari. Yang ketiga, menyimpulkan. Menyimpulkan berarti membuat kesimpulan yang menggambarkan pokok materi pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian yang keempat, memberikan tugas. Memberikan tugas ketika menutup pembelajaran. Di sini guru dapat memberikan tugas kepada siswa yang ada kaitannya dengan materi yang telah dipelajari siswa. Dan yang kelima, refleksi. Ketika menutup pembelajaran, guru mengajak siswa dengan cara mengatakan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk merenungkan kembali terhadap aktivitas pembelajaran yang telah siswa lakukan. Yang keenam, memberikan tes. Memberikan tes di sini yang dimaksud adalah memberikan tes alternatif dalam menutup pembelajaran adalah dengan cara memberikan tes, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan baik secara lisan, tulisan maupun tindakan. Dari keenam jenis kegiatan di atas merupakan alternatif dan guru tentu saja dapat mencari atau mengembangkan bentuk atau jenis kegiatan lainnya yang dapat dilakukan dalam menutup kegiatan pembelajaran. Dari kegiatan yang dilakukan dalam menutup pembelajaran, selain dapat berfungsi untuk mengecek tingkat pemahaman siswa, juga dapat dijadikan sarana umpan balik atau feedback bagi guru untuk mengetahui tingkat keberhasilannya dalam membimbing kegiatan belajar siswa. Yang berikut ada hasil belajar. Menurut Gagne, melalui proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran, hasil pembelajaran yang harus dicapai diklasifikasikan dalam 5 jenis, yaitu yang pertama ada informasi verbal. Informasi verbal yaitu kemampuan atau kapabilitas siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan atau pengalaman belajar yang telah dilakukannya dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. Dan yang kedua ada keterampilan intelek. Keterampilan intelek yang dimaksud di sini yaitu kemampuan atau kecakapan siswa dalam menghubungkan antara pengetahuan yang telah diperoleh dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan masalah-masalah nyata dalam kehidupan. Dan yang ketiga, keterampilan motorik. Keterampilan motorik yang dimaksud di sini yaitu kemampuan melaksanakan tugas-tugas gerak yang terkoordinasi dalam bentuk fisik atau jasmani.
Dan yang keempat, sikap. Sikap yang dimaksud di sini yaitu dari proses pembelajaran yang telah dilakukan siswa harus mampu menunjukkan sikap atau menentukan pendapat seperti menerima atau menolak terhadap suatu objek berdasarkan hasil penelitian terhadap objek yang dihadapinya. Yang kelima, siasat kognitif. Siasat kognitif yang dimaksud di sini adalah kemampuan siswa menggunakan pemikirannya secara tajam dan komprehensif. Siswa mampu menggunakan pikirannya secara kreatif dan inovatif, mencari berbagai strategi sehingga pada akhirnya menemukan pemecahan yang tepat, efektif, dan efisien. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.